نبدأ بعون الله سبحانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah milik Ibnu Abid Dunya Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sudah sampai kepada asar yang ke-36, ya, pada halaman 61. Asar ke-36 halaman 61. Taib. Kita langsung ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad ibn Yahya ibn Abi Hatim. Akhbarana Yahya ibn Haris ibn Haris al-Abdi. An Yusuf ibni Atiyah. An Muhammad ibn Wasi'in radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Muhammad ibn Wasi', dia mengatakan laqad adraktu rajulan kana ar-rajulu yakunu ra'suhu wa ra'su imra'atihi ala wisadin wahidin. Ya. Kata Muhammad ibn Wasi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sungguh telah aku jumpai ada seseorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang mana orang laki-laki tersebut, ya, kepalanya dengan kepala istrinya ala wisadin wahidin, ya, di atas satu bantal yang sama. Ini tengah menceritakan sebuah kisah, ya. Muhammad ibn Wasi menceritakan sebuah kisah, ya. Dia telah berjumpa dengan seorang laki-laki yang mana dahulu laki-laki tersebut, ya, kepalanya dengan kepala istrinya berada di satu bantal yang sama, ya. Qad balla yabullu, ya. Qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi, ya. Dan sungguh bantal tersebut telah terbasahi ma tahta khaddihi, domir ha di sana, ya, domir hu itu kembali kepada ar-rajul. Dan sungguh telah terbasahi bantal tersebut ma tahta khaddihi, dari apa yang berada di bawah pipi laki-laki tersebut, ya. Min dumu'ihi, dari mana? Dari air matanya, ya. Jadi laki-laki tersebut ketika tengah berada bersama dengan istrinya, ya, tidur di atas satu bantal yang sama, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, laki-laki tersebut menangis. Ya, laki-laki tersebut menangis. La tash'uru bihi imra'atuhu, ya, akan tetapi istrinya enggak sadar, enggak ngeh kalau suaminya itu sedang menangis. Padahal tadi apa? Qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi, ya. Bantalnya itu sampai basah dengan tangisan daripada suaminya, dengan air matanya yang membasahi di bawah pipinya. Tapi la tash'uru bihi imra'atuhu, ya. Istrinya itu enggak sadar, enggak ngeh. Maka kemudian kata Muhammad ibn Wasi, wallahu laqad adraktu rajulan, dan demi Allah sungguh aku telah menjumpai seorang laki-laki, kana ahaduhum yaqumu fis shaf, ya, salah seorang di antara mereka laki-laki tersebut berdiri di shaf paling depan di dalam salat. Iya. Kemudian fatasilu dumu'uhu ala khaddihi, maka dengan begitu saja mengalirlah air matanya, ya, di bawah pipinya, ya. Khaddun itu pipi.
fatasilu dumu'uhu, air matanya itu mengalir, ya, begitu saja ala khaddihi, di atas pipinya. Ya. La yash'urul ladzi ila janbihi, dan orang-orang yang berada di sampingnya itu tidak sadar kalau laki-laki tersebut tengah menangis. Iya. Kemudian yang bisa kita dapati di dalam asar ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, afanallahu wa iyyakum, bahwa ketika seseorang itu dia dekat dengan Rabbnya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengingat kebaikan-kebaikan di dalam Islam, kasih sayang yang Allah telah berikan di dalam Islam, seorang itu bisa jadi dia menangis. Dan tangisannya tersebut ketika memang itu benar-benar tulus, ya, bukan karena memang dimaksudkan dengan suatu hal atau hal tertentu, maka sampai tangisan tersebut benar-benar tidak diketahui oleh orang lainnya, ya, dan mengalir begitu saja, dia menangis tersentuh, ya. Nah, itu sebagaimana, ya, min ahwalis salaf, daripada keadaan-keadaan para salaf, ya. Di antaranya mereka itu ketika dibacakan ayat-ayat rahmah, ya, mereka menangis meminta kepada Allah agar diberikan rahmah atau karunia tersebut, ya. Semisal dibacakan ayat-ayat yang tentang berkaitan dengan nikmat surga, ya, nikmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Mereka menangis, ya, menangis untuk apa? Meminta. Kemudian apabila mereka melewati pekuburan atau tengah berada di pekuburan atau dibacakan kepada mereka ayat-ayat azab, ayat-ayat wa'id, ya, bagaimana pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu syirik wal kufur. Iya, kepada para kufar, kepada munafikun, kepada murtadun. Mereka menangis, ya, menangis apa? Meminta perlindungan dari hal tersebut, ya, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, dari azab neraka jahanam, ya, agar mereka tidak tersentuh dengan, ya, sedikit pun daripada api neraka. Itu mereka meminta, menangis, ya. Kemudian sebagaimana kisah daripada lelaki itu, ya, yang tengah tidur bersama dengan istrinya, ya, kemudian dia apa? Mengingat mungkin, muhasabah, ya, berihtisab terhadap dirinya sendiri, ya, kemudian dia menangis sampai-sampai istrinya saja nggak tahu, padahal di atas satu bantal yang sama, ala wisadin wahidin, ya, di atas satu bantal yang sama, ya. Kemudian bantal tersebut sampai basah dengan apa? Air matanya, tapi istrinya nggak sadar, ya. Karena keikhlasan dirinya untuk apa? Menangis karena takut ataupun berharap dengan nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, rahmah-Nya Allah, atau takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang salat tadi, ya, didapati oleh Muhammad ibn Wasi ketika menceritakan ada seorang yang dia itu salat di dalam satu saf, ya, kemudian menangislah dia, ya, mungkin imam itu membacakan ayat-ayat rahmah ataupun ayat-ayat azab, dia menangis begitu saja, ya. La yas'urul ladzi ila janbihi, akan tetapi enggak diketahui oleh orang-orang yang berada di sampingnya. Iya. Ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua mata, kata dalam hadis Nabi SAW, ya, dua mata yang tidak akan tersentuh di dalam api neraka, tidak disentuh oleh api neraka jahanam. Ya. Yang pertama adalah orang yang menangis karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang ribat menjaga di perbatasan kaum muslimin, murabitin, ya, ya, ahlul ribat, orang-orang yang berada di perbatasan, ya, negeri atau wilayah kaum muslimin untuk menjaga daripada musuh, ya. Ya, mata yang takut karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mata yang dia senantiasa untuk menjaga, ya, kondisi daripada kaum muslimin agar aman, ya. Orang-orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahlus subur, para mujahidin, ya. Taib. Nah, kemudian asar yang selanjutnya, barakallahu fikum, afanillahu wa iyyakum, asar yang ke-37. Hadatsana Ubaidullah
ibnu Amr haddatsana Ja'far an Abi At-Tayyah qol Abu Tayyah dia mengatakan in kana ar-rajulu apabila seorang lelaki itu dia yata'abbadu isrina sanah ya beribadah selama 20 tahun lamanya ya ini seorang abid ahli ibadah ya bila ada seorang lelaki atau seorang muslim seorang hamba yang dia itu beribadah ya sepanjang 20 tahun lamanya wa may ya'lamu bihi jaruhu dan tidak diketahui oleh tetangganya ya kalau dia adalah seorang yang ahli ibadah. Nah, ini disebut dengan apa ya menyembunyikan amal soleh itu disembunyikan sebagaimana riwayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya barakallahu fikum kapan saja seorang itu berbuat kebaikan memberi ya dipastikan ya yang tangan daripada tangan kirinya itu tidak mengetahui yaitu ungkapan ibarah artinya apa seorang itu beramal jangan sampai ada seorang pun makhluk yang mengetahuinya ya tapi bukan berarti kita apa menutupi daripada nikmat ya tapi bukan pula kita bermudah-mudahan untuk menampakkan daripada ya amalan soleh kita. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hati. Kapan saja itu ternodai, cacat, ya irodahnya sudah bukan lagi kepada Allah, tapi kepada penilaian makhluk. Di situ muskilah. Ya, imma dia kehilangan daripada kadar nilai kesempurnaan dari amal solehnya, kemudian imma hapus amalnya pada saat itu. Ya. Boleh jadi dia terjangkit syirik asgor, ya, daripada riya, sumu'ah, ingin dinilai oleh makhluk, ingin mendapatkan pujian, ya, ingin mendapatkan status dari amalan soleh yang telah dia lakukan, ya. Yang namanya hati itu lemah, ya, dan hanya dia yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dijaga, penjagaan hati itu adalah suatu hal yang penting. Ya. Ini menyembunyikan amalan soleh, ya, menyembunyikan daripada amalan soleh. Karena tidak harus ya kita itu tampil dengan zahiriyahnya dalam artian apa? Untuk memaksimalkan diri agar terlihat apa? Baik di hadapan makhluk, tapi ternyata apa? Di dalam hatinya, di dalam kalbunya, di dalam batinnya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ternyata di dalamnya terdapat kerusakan. Ya, kerusakan. Ya. Nah, itu di murojaah dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Ya, yang berkaitan dengan hati. Ya, karena ini kitab ini memang membahas tentang apa? Keikhlasan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan niat. Ya, maka dikatakan Kitabul Ikhlas wa Niyah. Ya. Taib. Kemudian asar yang berikutnya lagi, asar yang ke-38, barakallahu fikum. Hadatsani Khalid ibn Khidash. Hadatsani Malik ibnu Anas Aniz Zuhri ya Ibn Shihab Az-Zuhri ya an Ubaidillah ibn Abdullah qala kana la yurafu al-birru fi Umar wala bani Umar ya dahulu tidak ada yang mengetahui al-birru yaitu perbuatan-perbuatan baik amalan soleh ya jadi dahulu tidak ada seorang pun yang mengetahui la yu'rafu tidak diketahui maksudnya afwan tidak diketahui daripada perbuatan baik pada diri Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wala ibni Umar tidak pula kepada anaknya yaitu Ibnu Umar Abdullah ibnu Umar ya hatta yaqula au ya'mala ya lam itu harfun nun ya kecuali sampai keduanya itu yang mengatakannya atau ya'mala keduanya itu telah mengerjakannya ini sebagai bukti contoh ya seperti itu. Jadi tidak diketahui kebaikan pada perbuatan amal soleh daripada Umar ibn Khattab dan juga anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kecuali sampai keduanya itulah yang menyebutkan atau mengerjakannya terlebih dahulu, baru orang lain mengetahuinya. Seperti itu. Ya. Nah, ini pelajaran juga bahwa memang terkadang
butuh kita untuk apa? Memberitahukan, ya, daripada amalan soleh. Tujuannya apa? Ta'limin nas, memberikan pengajaran kepada manusia. Apalagi yang, ya, Umar bin Khattab adalah qudwah. Ya, pada saat yang bersamaan juga beliau adalah seorang Amirul Mukminin, ya, kepala negara, ya. Atau dengan cara mengerjakannya langsung, dikerjakan saja sudah begitu. Nanti orang akan melihat dengan sendirinya, ya, menjadi contoh seperti itu, jadi suri tauladan di dalam, ya, kebaikan. Kemudian asar yang berikutnya 39, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar qol haddatsana Hamad ibn Zaid haddatsana Hisham anil Hasan qol in kana ar-rajulu la yata'abbadu 20 sanah ma ya'lamu bihi jaruhu sama, ya, apabila seorang itu dia beribadah sebanyak 20 tahun lamanya tapi tidak diketahui ternyata oleh tetangganya, nggak tahu tetangganya kalau dia ternyata seorang abid, ahli ibadah, nggak tahu, ya, itu karena apa? Orang tersebut menyembunyikan daripada amalan solehnya. Qala Hammad, berkata Hammad, wala'alla ahadukum, ya, dan boleh jadi salah seorang di antara kalian yusolli lailatan au ba'da lailah, ya, mengerjakan sholat satu malam suntuk ataupun sebagian daripada malam, ya, sebagian malam. Kemudian fayusbihu, kemudian dia berpagi hari, wa qad tala ala jarihi, dan dia berlaku sombong terhadap tetangganya. Ya. Dan ini bisa saja menimpa dari setiap kita, ya. Karena ketika kita boleh jadi telah mengerjakan suatu amalan soleh, apalagi amalan itu adalah amalan yang bergengsi, ya, amalan yang besar nilainya, ya. Kemudian terjangkit kita, ya, illa man rahimallah, virus apa namanya, ya, keburukan-keburukan, rasa ta'ajub, rasa sombong, rasa sum'ah, ya, karena kita telah mampu mengerjakan hal tersebut dibanding orang lain, ya, yang mana boleh jadi orang lain itu tidak bisa mengerjakan dengan hal yang semisal dengan dia, ya. Ya, kemudian apalagi dia apa? Tertimpa virus tersebut, penyakit tersebut, ya, penyakit ria, pamer, ya, sum'ah, ya, ta'ajub dan semisalnya. Iya. Nah, ini menggugurkan daripada amalan kalau dikerjakan. Bagaimana kalau hanya sekedar was-was? Ya, kalau sekedar was-was bagaimana? Iya. Muncul di dalam benak, maka jangan dikerjakan, jangan dituruti, ya, dinafikan. Detik itu juga dinafikan. Ya, maka insya Allah tidak apa? Tidak berpengaruh. Ya, berpengaruh tidak. Tapi kalau dikerjakan, ya, diikuti hawa nafsu tersebut, maka itu akan berpengaruh di dalam amalan kita, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani suatu kaum di luar batas kesanggupan hambanya. Dan hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu was-was, ya, tiba-tiba muncul rasa seperti itu, ya, baik itu di saat beramal, di pertengahan amal, atau bahkan sesudah amal muncul rasa tersebut, ya, selama tidak diikuti maka itu tidak berpengaruh, ya. Ya, sebagaimana apa namanya, kisah boleh jadi orang itu dia sholat pada suatu rakaat pertama dia khusyuk, dua rakaat dia masih khusyuk, tapi di rakaat ketiga ataupun keempat mulai apa? Mulai goncang, mulai dia timbul rasa ingin dinilai baik oleh orang lainnya di dalam sholatnya seperti itu kan? Ya, ingin dikatakan sebagai seorang yang dia itu sholat dengan sholat yang sempurna dengan yang baik. Ya. Terus selama dia nafikan hal tersebut maka tidak akan berpengaruh. Jadi tidak boleh, ya, memiliki sifat sombong, sifat ingin dinilai, ya, ingin pamer dan semisalnya, itu tidak boleh. Kerjakan sebagaimana, ya, perintah dari syariat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk selainnya, sedikit pun jangan, ya.
Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, al-Imam ahli sunnah, beliau itu di antara ya lupa asar keberapa di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, di antara amalan itu barakallahu fikum adalah dakwah. Ya, beliau menitik beratkan pada fokus dakwah. Sedangkan dakwah itu bagian daripada amal yang diemban oleh ahlul ilm, ya, yang diemban dibawa ya oleh para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Kemudian kata beliau, apabila dakwah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima, fahamidallah, dia muji Allah. Itu masih masih ringan ya, karena diterima. Dakwah tersebut diterima. Yang berat ketika beliau mengatakan apabila dakwah tersebut ditolak, fahamidallah. Jika dakwah tersebut ditolak oleh manusia seluruhnya, fahamidallah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi titik bahasannya. Ya, yang berkaitan dengan keikhlasan. Ketika dia beramal apapun itu, ya, maka dia memuji Allah. Dia ikhlas karena Allah. Entah manusia itu akan memberikan apa namanya? Pujian, ya, dan semisalnya, atau dia akan merasakan mendapatkan income daripada uh, pendapatan daripada apa yang telah dia kerjakan, dari pujian manusia, banyaknya orang yang bersamai dia, banyaknya orang yang akhirnya suka dengan dia, ya. Tapi sebaliknya ketika dia beramal ternyata orang nggak ada yang peduli, nggak ada yang melihat. Mungkinkah dia masih mampu memuji Allah? Itu tanda keikhlasan. Yes. Maka beliau menggambarkan dengan kondisi dakwah, ya, menggambarkan dengan kondisi dakwah. Bagaimana kalau dakwah itu diterima? Dia memuji Allah. Jika dakwah itu adalah di atas al-haq, di atas kebenaran. Tapi bagaimana kalau dakwah itu ternyata nggak diterima? Dakwah al-haq tidak diterima, tidak ada pengikut, tidak ada jamaah, tidak ada yang hadir di majelisnya, ya, tidak ada murid-murid yang akan melanjutkan estafet daripada dakwahnya, tidak ada pondoknya, tidak ada majelisnya, ya, bagaimana? Maka fahamidallah, dia puji Allah karena dia ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk. Ya, sudah barang tentu kalau dia karena makhluk, maka dia akan apa? Goncang, ya, dia akan uring-uringan. Bagaimana bisa dakwah ini tidak ada yang menerima, tidak ada yang melirik, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menolong, tidak ada yang merangkul, tidak adanya kawan, tidak adanya murid, tidak adanya jamaah dan semisalnya. Bagaimana? Dia akan pusing, ya. Akhirnya dia rubah dakwahnya, kan seperti itu. Karena tujuannya adalah untuk apa? Ya, untuk suatu hal, untuk duniawian. Tapi kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena diniyah, karena agamanya, suatu hal yang harus dia kerjakan berdasarkan perintah syariat, ya, baik itu apakah dia itu wajib ataupun sunnah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Akan memuji Allah dalam setiap keadaannya. Dia menunjukkan keikhlasan seseorang, kadar keikhlasannya. Sejauh mana dia sudah meraih daripada al-ikhlas fin niyah, di dalam niat, ya. Nah, ini pentingnya kita belajar apa? Ya, yang berkaitan dengan suluk, yang berkaitan dengan qalbu, hati, ya, adab, makarimul akhlak, hal-hal yang melembutkan daripada akhlak. Tujuannya enggak lain, enggak, bukan untuk tauhid, mengesahkan Allah, bukan untuk makhluk. Ya, ramai orang itu berbicara adab, akhlak, tujuannya untuk diterimanya dakwah. Jangan buat orang lari, bawa dalil ini, bawa dalil itu. Enggak lain, enggak, bukan tujuannya untuk apa? Manusia, agar dakwah itu ramai. Ya, dakwah itu ramai. Bagaimana caranya apa? Menyesuaikan, ya, eh, proporsional daripada market pasar. Gimana caranya? Ya, dicampur aduk, ya, antara A dengan B, pokoknya dicampur aja. Gimana caranya biar masyarakat itu suka, market, ya. Ada nggak kebenarannya? Ada. Nggak mungkin nggak ada pada ahlul batil itu kebenaran, nggak mungkin. Kalau seandainya kebatilan itu murni bisa dilihat dengan, ya, mata telanjang, maka tentu orang itu nggak akan mungkin dia berada di atas kebatilan. Seluruh manusia ini pasti akan di atas kebenaran. Itu sebabnya kenapa kita diminta untuk menjauhi ahlul bidah, ahlul syirik wal kufur, ahlul irja wat tajahum. Karena di balik kebenaran yang ada pada mereka itu yang tidak ada nilainya di sisi ahlus sunnah, ya,
itu untuk menjauhkan kita dari syubhat mereka. Ya, sehingga kita tidak beranggapan, oh ada pada dia itu kebenaran. Kemudian kita apa? Akhirnya ikut, derek kepada mereka. Ya, karena ada kebenaran kan gitu. Kita melihat dari sisi kebenarannya. Ya, ya biarkan akhi itu ya keburukan-keburukannya tapi lebih banyak kebaikannya misalnya. Wallahi seluruh kebaikan yang ada yang lebih banyak itu meskipun keburukannya sedikit kalau itu adalah usuluddin gak ada nilainya. La qimah wala karomah. Ya bagi orangnya. Gak ada nilai dan gak ada kemuliaan. Wallahi. Sebaliknya antum mendapati ahlu sunnah ya barakallahu fikum afanillahu wa iyyakum ternyata di dalamnya terdapat banyak keburukan yang bukan daripada asluddin ya mendominasi keburukan tersebut daripada kebaikannya daripada kebenarannya demi Allah ya antum berhak untuk mengikutinya untuk antum itu membersamainya menolongnya ya keburukannya nggak menghalangi antum daripada kebenaran tapi bukan berarti juga antum diamkan dia di atas keburukan-keburukan tersebut meskipun itu bukan usuluddin ya untuk kita memperingatkannya, menghati-hatikannya, ya meluruskannya, mengajak dia kembali untuk meninggalkan daripada keburukan-keburukan. Tapi ini pondasi, asas, kaidah. Iya, seperti itu. Ini sudah banyak sekali kita bahas di dalam kitab-kitab kita ya, di dalam kajian kita ya, Sunan Abi Dawud dari awal-awal itu bagaimana sikap kita terhadap ya hal-hal demikian ya, kemudian di dalam banyak sekali ya, murojaah, dibaca kembali kitab para ulama. Tujuan kita membaca kitab para ulama, barakallahu fikum, menguatkan kita untuk beragama, sukses di dalam berla ilaha illallah, apalagi di zaman seperti sekarang ini, zaman subhanallah, ya, zaman yang rusak, zaman di mana alim itu udah nggak ada lagi kebaikan pada mereka. Illa man rahimallah, ya, illa man rahima rabbi. Jadi siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kebaikan lagi sudah, ya, zaman seperti sekarang ini. Baca kitab para ulama, ya. Taib. Antum harus tahu mana ulama, siapa itu ulama, apa itu al-jamaah, apa itu ahlus sunnah harus tahu. Baik ta'rifnya secara definisi, secara istilah, secara logawi, secara maksud, secara makna, apa yang dimaksudkan para ulama, difahami mereka itu seperti apa, itu antum harus tahu. Ya. Dan jangan sampai antum itu membaca, mendengar, menjadi mustami, ya, menulis, tapi cuma sekedar lewat. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jangan. Antum pegangi itu, ya. Khud bin nawajis, ambil itu, genggam itu dengan gigi geraham, ya. Pegangi sampai dengan gigi geraham, ya. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia seluruhnya menelantarkan Anda, ya. Manusia seluruhnya meninggalkan Anda, pegangi itu dengan gigi geraham. Jangan dijadikan hiasan, jangan dijadikan ya cuma sekedar hal yang berlalu begitu saja, jangan dipegangi. Ya, fikihnya dipegangi, ya, suluk adab akhlaknya dipegangi, terlebih lagi akidahnya dipegangi. Jangan dicampur-campur, jangan. Ya, campur sana campur sini. Ya, enggak ada kemuliaan seperti itu. Taib. Daripada Al-Hasan, ya, asar yang ke-40 ini, Yunus bin Ubaidillah ibn Dinar, ya, Al-Abdi. Al-Hasan yaitu Hasanul Basri rahimahullahu taala. Daripada Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu la yajtami'u ilahil qaum. Apabila seorang itu dia dikumpulkan suatu kaum kepadanya, au yajtami'una atau mereka berkumpul padanya, yatazakaruna, ya, mereka saling apa? Muzakarah. Ya, saling berdiskusi, berdialog. Fataji'u ar-rajula abratuhu fayarudduha summa taji'u fayarudduha summa taji'u fatarudduha.
idza khasyiya an yalfita qoma. Ya, jadi kalau ada seorang itu dia dikumpulkan suatu kaum atau memang kaum itu berkumpul kepadanya kemudian saling berdialog, kemudian ya mendatangi seseorang, sumataji'u fatarudduha. Qul fa idza khasyiya, apabila dia khawatir an yalfita qoma. Ya wallahu alam, ana enggak tahu. Kita lewati saja. Barakallahu fikum. Allah musta'an, itu kan. Kemudian asar yang ke-41, haddatsana Khalid ibn Khidashin qala haddatsana Hamad ibn Zaid qala baka Ayyub. Ayyub di sini Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Marratan fa akhadna bakkuhu. Ya. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani ini menangis. Ya. Menangis, kemudian dari tangisan tersebut menguasai kami. Ya, terbawa suasana. Ya, ikut terbawa dengan tangisannya daripada Ayyub As-Sikhtiyani. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna hadhihi zakmah. Ya, kata Ayyub As-Sikhtiyani, enggak, ini hanyalah sekedar pilek. Rubbama aradat. Ya, karena boleh jadi suatu waktu itu memang terjadi. Ya, pilek itu datang. Jadi dia ketika dia menangis, ya, dari tangisan tersebut orang-orang ikut terbawa suasana, kemudian melihat kepada dia, sehingga dia sampai mengatakan, enggak, ini bukan tangisan, ya, tapi ini karena pilek, zakmah, ya, yang mana pilek ini suatu waktu terjadi, seperti itu kata beliau. Karena beliau nggak mau sampai orang itu nanti akan menimbulkan kepada dirinya tangisan itu sudah lagi tidak karena Allah. Dia takut seperti itu. Maka dia mengatakan, enggak, ini hanya sekedar zakmah, ya, ini pilek. Kemudian wabaka marratan ukhra. Kemudian beliau menangis lagi ternyata, ya, menangis lagi, fastabanna. Fastabanna di sini maknanya sa'alna an sababi bukaihi. Nah, seperti itu. Fastabanna. Maka kami bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, apa yang menyebabkan Anda itu menangis? Ya. Fastabanna bukahu. Ya, faqal, maka Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, inna syaikha idza kabira majja. Majja maknahu istarkha. Ya, sudah melemah. Kata beliau, yang namanya orang itu kalau sudah tua, ya, seorang syekh yang apabila sudah tua usianya, itu akan melemah. Ya. Apa maksudnya? Barakallahu fikum. Ya, beliau menangis itu begitu saja. Ya, mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat. Ya, ketika dia mendengar suatu hal yang menyentuh hatinya, yang berurusan dengan akhirat, bukan hanya sekedar keduniawian, tapi urusan akhirat, ya, urusan akhirat. Ya. Maka beliau menangis begitu saja karena usia beliau, katanya. Ya, dia nggak bisa membendung atau menahan atau dibuat-buat, nggak bisa. Ya, dia menangis demikian halnya saja sudah menangis. Ya, itu yang menjadi pertanyaan daripada, ya, sahabat-sahabatnya pada saat itu yang menyaksikan beliau itu menangis. Ya. Jadi ini tentang tangisan, ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu menangis karena kita menginginkan meminta kepada Allah daripada nikmatnya, karunia-Nya, ya, ataupun kita menangis karena takut, ya, ditimpa daripada azab siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian asar yang ke-42, hadatsani Yaqub ibn Ismail qala hadatsana Hibban ibn Musa hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala qala akhbarani rajulun an Abi Salil annahu kana yuhaddisu. Ya, telah mengkhabarkan kepadaku seorang lelaki, atau seorang lelaki telah mengkhabarkan kepadaku, ya, daripada Abu Salil, ya, bahwasanya Abu Salil ini adalah seorang yang meriwayatkan hadis, au yaqra, atau membacakan hadis, ya,
Kemudian ketika tengah diriwayatkan atau tengah dibacakan hadis itu, fayatihi al-buka'u, maka tangisan itu begitu saja datang. Fayasrifu ini salah harokat ya. Fayasrifuhu, sarafa yasrif. Ya. Fayasrifuhu ila ad-dhahik, ya. Maka dia kemudian memalingkan tangisan tersebut agar tidak terlalu ya diketahui oleh orang banyak dengan apa? Tertawa, ya, dengan tertawa. Nah, ini menjaga niat kita, ya, menjaga niat kita tadi. Ya. Jadi tangisan tersebut dialihkan dengan tertawa sehingga orang nggak sadar kalau dia sedang menangis, kan seperti itu. Ya, padahal di balik tangisan, di balik tertawanya itu ada air mata yang mengalir, air mata karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini saja dulu ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Ilahuna wallahu musta'an wa hituklan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.